Phoenix Dadis Radio Station. Hai, ada Dodio Sandra. Seperti biasa, aku hari ini akan siaran dulu. Siarannya tapi nggak sendirian, karena ditemenin sama dua orang yang benar-benar kece banget. Kemarin-kemarin, yang cowok itu sempat ngerilis beberapa single. Yang cewek acting, single, plus dulu adalah girl band. Oh iya, cowok juga adalah boy band. Waduh, nggak usah kita bahas zaman mereka jadi boy band or girl band. Tapi adalah sekarang mereka diketemukan dalam satu project. Ada Reno Putirai dan juga Feby Rastanti. Halo. Halo. Wah, sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah Kak. Oke, semua udah sehat. Hari ini kita live di Zoom dulu. Tapi aku senang deh, karena begitu aku buka YouTube-nya Musika, aku ngelihat karya kalian, and then cuman kaget gitu, karena dari dengar lagu, ini durasi kok panjang, ternyata adalah itu konsep videonya film pendek atau short movie. Kita ngomongin dulu ke project lagu ini. Lagu yang berjudul adalah Saatku Membutuhkanmu. Oke, Saatku Membutuhkanmu. Gue tanya dulu ke Reno, lo pernah nggak ada di posisi saat lo butuh orang yang lo sayang atau orang yang lo percaya, and then orang itu nggak ada buat lo? Puji Tuhannya belum sih. Serius? belum pernah. Belum pernah kejadian. Feby, gue tanya ke lo pernah nggak sayang sama orang, atau misalkan sayangnya sebagai temen, atau juga kayak ya lebih dari itu, tapi ketika lo butuh dia nggak ada buat lo? Kayaknya enggak sih. Nggak pernah ada di posisi ini sama sekali kalian dua-duanya? Kak, seingat aku ya. Oke. Siapa tahu ingatanku salah. Oh, oke. Mudah-mudahan ya, berarti anggap aja nggak salah. Berarti lo berdua nggak pernah ada di posisi seperti itu ya. Tapi ketika kita ngomongin lagu yang kalian rilis ini, lagu yang menceritakan, boleh dibilang nanti kalian coba klarifikasi juga. Kalau menurut aku kan ceritanya hampir mirip dengan apa yang aku sampaikan. Ketika kamu suka sama orang, kamu cinta sama orang, tapi karena sesuatu tanda kutip keadaan yang membuat orang itu nggak ada buat kamu atau nggak mengingat kamu. Nah, yang menarik adalah yang menjadi pertanyaan aku, ini pertama kali ide muncul untuk kolaborasi itu siapa? Ya, awalnya memang aku waktu itu memang mau keluarin single, dan kepingin tuh singlenya tuh duet sama perempuan. Nah, itu pun akhirnya aku dan pihak Musika cari siapa yang cocok untuk menjadi teman duetnya. Akhirnya waktu itu aku pilih beberapa kandidat lah, ada 3 kalau nggak salah ya 3, dan lalu kita pilih dan kita mendengarkan suaranya, akhirnya kayaknya Feby cocok nih, suaranya cocok sama aku, dan akhirnya waktu itu langsung kita dipertemukan aku dengan Feby di studionya Musika, dan waktu itu kita langsung workshop. Oke, langsung workshop. Nah, kan cari kandidat 3 orang. Sebelum Feby berarti ada perempuan-perempuan lain yang coba menjadi teman duet kamu di single baru ini, Ron lagi di single baru ini. Yang bikin gue penasaran, ketika kita cari pasangan, ketika kita cari teman, pasti ada satu kriteria yang membuat akhirnya kita klik. Menurut kamu apa yang dipunya Feby sampai akhirnya kamu ngerasa oke, gue Feby deh, klik gitu? Sebenarnya waktu itu sempat dengerin suaranya Feby juga ya, kayak dia punya khas suara, memang dia punya ciri khas suara, jadi memang kalau udah dengar dia ngomong atau nyanyi pun udah pasti tahu itu Feby. Jadi ciri khas suara. Paran ya. Oke. Feby yang pertama kasih tahu lo ini ada project barengan sama Reno Putirai siapa, Feb? Kebetulan dari pihak Musikanya sih yang emang hubungin aku untuk ditawarin mau nggak bikin single duet bareng sama Reno. Terus juga akhirnya aku mulai cari tahu tentang Reno, aku dengerin suaranya, dan suaranya Reno tuh ada serak-serak basah, maksudnya serak-seraknya juga kayak aku gitu, dan aku ngerasa cocok deh, pas deh kalau duet bareng sama aku. Dan ya emang aku sendiri karena kemarin kan, maksudnya kemarin sempat bling, terus setelah bling udah selesai, aku sempat fokus dulu di dunia seni peran, film dan sinetron, jadi belum sempat balik lagi ke nyanyi. Dan aku ngerasa kayak ini kesempatan bagus, kenapa enggak, jadi ya udah.
Oke, tapi berarti jujur dari dalam hati bahwa sebelum kamu ada yang ngasih tahu bahwa kamu akan kolabo sama Reno, sebenarnya nggak tahu banyak tentang Reno? Tahu tentang Reno tapi nggak tahu banyak, iya. Maksudnya karena kita emang kebetulan kita emang bukan nggak pernah temu sebelumnya, nggak pernah satu project juga sebelumnya, acara apapun nggak pernah. Jadi nggak kenal gitu, belum kenal. Tapi aku tahu Reno. Oke, cuman tahu aja ya. Nah, ketika tadi Reno juga bilang ada workshop, di workshop itulah akhirnya pertama kali ketemu atau udah sempat video call, FaceTime? Oh, di workshop. Yes. Di workshop itu. Oke. Di workshop itu ada David Noah, ada Stefan Pasaribu, ada kalian. Itu dari lirik pertama lagu dibikin atau chord musik yang dibikin, itu yang ada dari David itu yang apanya dulu sih sampai akhirnya kalian berembuk berempat untuk bikin seperti lagu yang sekarang gitu? Chordnya sih pada David ya. Iya. Notasi pertama memang lagunya tuh struktur lagunya memang Kak David sudah bikin waktu itu. Dan waktu itu memang sempat dengerin ke kita pas workshop pertama. Waktu itu memang belum ada liriknya sama sekali ya. Akhirnya di situ kita menentukan tema lagunya. Nah di situ sebenarnya kita bertiga awalnya ya Feb ya. Kita bertiga, aku, Feby dan Kak David. Tapi memang kebetulan ada Stefan lagi di studio sebelah, lagi ada kegiatan juga. Akhirnya dia lagi break atau apa, udah selesai dia ke studio kita. Nah, akhirnya waktu kita lagi nyari tema lagunya, liriknya, akhirnya dia juga karena dia bilang bantu sini bantu. Akhirnya kita berembuk. Akhirnya di situ kita kayak berempat tuh misah, dari satu di ujung sana, satu di ujung kiri. Jadi memang kita bikin di kertas, kita tulis lirik lagunya yang menurut kita dulu. Akhirnya dari empatnya kita gabungin lah gitu. Oke, dari tema besar itu curhatan siapa yang paling dominan? Sebenarnya memang udah bukan curhatan masing-masing sih, tapi lebih kayak cerita orang-orang kita yang lagi relate dalam masa kini gitu. Oke, saya kan cuma mastiin aja ya kan, lo misalkan kita teamwork and then kayak ngumpul 4, gue bakal tulis versi gue dulu deh, cerita gue tuh kayak relate sama kehidupan gue atau teman gue juga, and then misalkan Reno, Feby bikin, kan kita rembukin konsep, ternyata kayak ini lebih banyak ke kisahnya misalkan Reno atau juga Feby atau misalkan David atau juga Stefan. Kayak gitu, berarti kalian berempat lah akhirnya menemukan lirik-lirik dari lagu ini dan terwujudlah lagu ini. Betul. Oke, baiklah. Tapi pertanyaan gue kembali lagi, porsi siapa yang lebih banyak dominan di nulis lirik lagu ini? Sebenarnya kalau dibilang porsi sama semua ya, kayak akhirnya kita gabungin dari empat-empatnya. Dari situ pun abis kita gabungin kita berunding lagi berempat. Ini anaknya kata-katanya kurang, jadi kita pindah sini aja ya. Sini dan memang pas waktu itu notasi ada yang dirubah, kita rubah juga dikit pas workshop itu. Jadi memang bisa dibilang tuh ya benar-benar kita semua yang merancang ulang lagu ini sih. Tapi memang struktur pertama itu Kak David. Oke. Nah, gue sempat nonton di YouTube channelnya Reno nih, behind the scene kalian take vokal, ada kepleset-keplesetnya, ada kayak nih di mana sih segala macamnya. Itu kayaknya lumayan makan waktu banyak. Kalau versi di YouTube-nya Reno kan udah dipendekin tuh. Itu kalian take cukup lama atau apa yang bikin lama kayaknya? Kayak ada beberapa lagu atau nada yang akhirnya berubah daripada versi radio ketika gue tonton di situ. Iya, memang dari awal kita memang waktu itu udah sempat take hari pertama tuh emang udah selesai semuanya. Nah, dan situ dari atasan Ibu Acin juga minta ada revisi notasi. Jadi kayak sebenarnya awalnya tuh emang persis sama yang kayak kita udah dengerin nih yang sekarang ini. Cuma pas kita lagi rekaman ternyata vokal directornya dan dari Kak David juga kayak ngerasa kayaknya dibuat kayak gini aja deh gitu. Jadi kayak banyak improve yang kayak kayaknya dibuat kayak gini aja gitu. Terus habis itu ternyata setelah didengerin dan dibandingin sama yang pertama kali kita workshop kayak dari Bu Acinnya, dan maksudnya kitanya juga kayaknya emang lebih enak yang awal ya improve
yang awal ya. Terus jadi kayak oh yaudah deh, coba deh kita retake lagi gitu. Untuk khusus itu doang gitu. Iya. Karena tapi seru aja. Itu kayak wajar, maksudnya sangat wajar kan pas di studio tuh tiba-tiba banyak ide-ide bermunculan gitu kan, kayak dibuat gini aja deh, gitu. Kebetulan ini kan juga album baru, jadi ya emang kita dikasih cukup kebebasan, cukup ruang untuk ngasih improv, ngasih sesuatu yang kayak mungkin pas setelah dilakuin, kayaknya ini lebih enak ya, atau enggak ini lebih enak gitu. Oke, karena aku ngelihat behind the scene itu kayak seru banget ngobrol, kayak tukeran ide sampai ketemu versi yang seperti sekarang. Oke, lagu sudah kebentuk, and then kalian fokus ke short movie. Pertama nonton, gue tuh masih mikir-mikir. Biasa kan kalau misalnya nonton kita sambil lihat komen kan, sebenarnya cerita orang relate-nya seperti apa sih gitu. Kayak pernah kehilangan, terus ternyata di situ description dari videonya sendiri menceritakan kalau misalnya Reno hilang ingatan, Feby adalah orang yang sayang. Tapi yang paling bikin kaget adalah adegan dialog di tengah video klip. Oke. Itu kalian take-nya barengan apa terpisah, di luar dari adegan Feby nangis panjang dialognya sampai bilang and then last kalimat adalah I love you, cuman sampai nangis darah gue rasa. Itu berapa lama kalian ngabisin waktu tuh? Ya kita syuting video klipnya cukup makan waktu sih seharian, karena kan kalau dilihat sendiri juga scene-nya cukup banyak ya. Padat. Nah iya emang maksudnya seharian sih. Jadi ya so far untungnya alhamdulillah, maksudnya aku sama Reno bekerja sama dengan baik. Maksudnya kita chemistry-nya ya udah kayak dijalanin, ternyata ya kita nggak ada kayak boundary satu sama lain. Terus maksudnya ngalir aja natural, lancar. Walaupun emang sebelumnya kita belum pernah kayak beradegan acting gitu, atau maksudnya kayak kita juga belum ketemu tuh intensitasnya belum sesering itu gitu. Dan ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih Kak. Oke, berarti emang satu situasi Reno ada di sana, Feby juga ada di sana. Ketika adegan nangis itu Reno, lo ngelihat Feby di situ apa? Nanti aja deh lihat pas akhir klip gitu, atau kayak gimana sih Ren? Ya, yang pas sebenarnya adegan itu tuh, jadi kita waktu itu ada dua set, dua tempat, dan memang agak jauh ya tempatnya. Jadi memang pas udah selesai gue take di set pertama, dan tinggal take scene yang Feby nangis itu, tapi gue udah pindah set. Oke. Nah, itu sebenarnya pas nonton preview pertamanya kayak kaget, keren banget. Dan katanya pun itu take-nya cuma one take ya, satu kali doang ya Feb? Iya. Wow, keren banget. Ya, tapi karena emang udah lama di acting juga, nyanyi, combine, ya udah hasilnya emang maksimal seperti itu. Tapi gue nonton keren luar biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, boleh mampir ke YouTube channel Musika ya. Jadi tonton di situ, lihat actingnya Feby dan juga Reno di situ keren banget. Nah, setelah ini rilis, kalian ada kangen duet lagi nggak sih kira-kira next project atau apa gitu? Ya untuk kedepannya mudah-mudahan kita ada project bareng lain. Terus dan karena memang kemarin kita keluarin video klip yang seperti short movie gitu, banyak pun komen Kak lanjutin atau Kak bikin kayak web series gitu. Akhirnya kita sempat kepikiran dan sudah mengajukan ke pihak Musika Studio biar kita bisa bikin web series ya. Amin. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman manajemen, tim semuanya ya. Tapi kalaupun ada project nyanyi, it's okay. Langsung bungkus. Kalau misalkan series juga bungkus aja. Apa yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman di Bali yang suka sama lagu-lagu kalian? Atau lagu ini dulu deh, yang suka sama lagu ini. Buat semua teman-teman di Bali yang dengerin Phoenix Radio, jangan lupa dengerin lagu kita. Dan yang udah dengerin, terima kasih udah dengerin lagu kita. Semoga lagu kita bisa menghibur, bisa relate sama kisah kalian, bisa menemani kalian dalam segala situasi. Lagi
lagi bobo-boboan di kamar sambil ngegalau atau lagi di jalan terus saya pengen ada lagu nih bisa didengerin dan bisa menemani aktivitas kalian. Semoga kalian suka guys. Thank you Reno. Ya, jangan lupa kalian juga udah bisa dengerin lagu Saat Membutuhkanmu di semua digital streaming platform. Dan kalian udah bisa nonton video klipnya langsung di YouTube-nya Musika Studio. Okay. Dan jangan lupa yang paling penting request terus di Phoenix Radio Bali. Oke, thank you. Satu lagi. Kalau misalkan ada Phoenix, pendengarnya Phoenix nih, yang ada di kondisi seperti ini, sarannya Feby apa? Ada nggak saran? Kalau ada di posisi ini, posisikan kamu perempuan. Lagi butuh-butuhnya. Yes, exactly. Guys, lupain aja. Reno. Lupain aja guys, nggak penting. Banyak waktu yang bisa dilakukan selain mikirin orang yang udah ninggalin kita saat lagi butuh-butuhnya. Oh curhat itu panjang. Wow. Bye. Oh. Wow. Nggak, aku mewakili orang-orang. Sabar. Oh, Reno. Sabar. Kalau Reno gimana, Ren? Kalau aku kalau masih bisa diperjuangin kenapa enggak? Tapi memang kalau udah nggak bisa sama sekali mentok, ya udah move on. Oke. Guys, thank you so much hari ini udah ngobrol sama Doi. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi thank you ya. Thank you. Bye. Thank you Phoenix. Bye. Thank you.